Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Hidayah Media Official dimanapun berada. Semoga kita semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana cara meruqyah diri sendiri. Cara meruqyah diri sendiri. Bagaimana cara meruqyah diri sendiri? Ruqyah termasuk bagian dari doa, hanya saja umumnya dalam bentuk memohon perlindungan dari gangguan sesuatu yang tidak diinginkan, baik penyakit batin atau fisik. Ruqyah adalah doa memohon perlindungan yang dibacakan untuk orang yang sedang sakit, seperti demam, kerasukan, atau penyakit lainnya. Saya berbicara begini ini ada sumbernya, yaitu dalam kitab An-Nihayah fi Gharib al-Athar. Nah, oleh karena itu kalimat yang dibaca dalam ruqyah pun sifatnya khusus. Sementara doa lebih umum mencakup semua bentuk permohonan. Apa yang bisa dilakukan? Ada beberapa adab yang bisa kita lakukan ketika hendak meruqyah diri sendiri ataupun meruqyah orang lain. Tentunya yang pertama kita harus punya wudhu, berwudhu terlebih dahulu. Karena ketika membaca kalimat thayyibah dianjurkan dalam keadaan suci. Kemudian yang kedua, baca ayat Al-Quran yang sering digunakan untuk ruqyah dengan diniatkan ruqyah, seperti ayat kursi, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, atau surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, atau ayat lainnya. Silahkan cek deskripsi untuk mengetahui urutan ayat ruqyahnya, yang tentunya bersumber daripada kitab-kitab ruqyah. Kemudian yang ketiga, bisa juga dengan menggunakan doa yang pernah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana doanya? Nanti kita sampaikan. Dan yang keempat juga bisa dengan mengusap tangan ke anggota tubuh yang bisa dijangkau atau ke anggota tubuh yang sakit. Kemudian yang kelima, menggunakan media air. Caranya kita membaca ayat-ayat ruqyah dengan mendekatkan segelas air bersih di mulut. Selesai baca airnya, kemudian kita minum. Nah, selanjutnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah lah yang memberi kesembuhan kepada kita. Tentunya kita hanya mengharap ridho dan ikhlas daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, beberapa praktek ruqyah diri sendiri ini pernah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Rasul mengajarkan kepada kita beberapa doa dan ruqyah yang bisa kita baca ketika sakit. Di antaranya yang pertama, doa ketika ada bagian anggota tubuh yang sakit. Bagaimana caranya? Caranya letakkan tangan di bagian tubuh yang sakit, kemudian baca bismillah 3 kali, dilanjutkan dengan membaca doa berikut 7 kali. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadiru. Dan ini sudah pernah saya upload di video-video sebelumnya. Nah, seperti ini thumbnailnya, doa warisan Rasulullah untuk mengobati diri sendiri ini. Nah, ini adalah cara yang pertama. Silahkan dicek nanti di playlist, ada playlistnya, nanti saya sudah sertakan di deskripsi linknya. Nah, kemudian yang kedua, ruqyah sebelum tidur. Caranya gabungkan 2 telapak tangan, lalu dibacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas masing-masing 3 kali, lalu tiupkan ke kedua telapak tangan. Kemudian usapkan kedua telapak tangan itu ke seluruh tubuh yang bisa dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Jangan lepas sebelum kejangkau semua. Usapkan ke seluruh tubuh, semua yang bisa kita usap, semua yang bisa kita usap. Jangan dulu dilepas kalau masih ada yang bisa kita jangkau tubuh kita itu. Kemudian ini diulang sampai 3 kali. Baca lagi doanya, usapkan lagi, baca lagi doanya, usapkan lagi, diulang sampai 3 kali. Mana sumbernya, mana dasarnya? Ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan kebiasaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebelum tidur. Ini sumber hadisnya sudah saya sertakan. Kemudian ada namanya ruqyah ketika terluka. Ketika terluka, ketika sakit, ada benturan dan lain-lain sebagainya, badan kita, tubuh kita ada yang luka luar ini ya.
untuk apa? Untuk luka luar. Caranya bagaimana? Ambil ludah di ujung jari, ludah sendiri, kemudian letakkan di tanah. Jari kita yang sudah basah dengan ludah kita, letakkan di tanah. Selanjutnya, letakkan campuran ludah dan tanah ini di bagian yang luka. Bagian yang luka kita sambil membaca Bismillah turbatu ardina biriqati ba'dina yusfa sakimuna biizni rabbina. Ini artinya sudah saya sampaikan juga, sumber hadisnya juga sudah sampaikan, nomor-nomornya juga sudah tertera. Nah, kondisi hati sangat menentukan kekuatan ruqyah. Semakin tinggi tawakal seseorang ketika meruqyah, semakin besar peluang untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, sebelum melakukan ruqyah, orang perlu menyiapkan suasana hati yang baik. Tanamkan tawakal pada Allah Subhanahu wa taala dan perbesar husnuzon atau berbaik sangka bahwa Allah akan menyembuhkannya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Teori ini berlaku untuk umum, untuk siapa saja, baik dalam ilmu medis konvensional maupun ilmu medis nabawi. Rasulullah SAW lebih banyak mengajarkan kepada umatnya untuk lebih banyak berzikir, merutinkan zikir dalam setiap keadaan, terutama setiap pagi dan sore hari. Insya Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Insya Allah semuanya niat mengamalkan dan menyampaikan lagi. Wallahu a'lam bishawab.